Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurseha. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai permainan non-tradisional dan non-teknologi serta modifikasinya. Penasaran? Yuk simak videonya sampai akhir. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dari permainan non-tradisional dan non-teknologi. Nah, jadi permainan non-tradisional dan non-teknologi merupakan permainan yang bukan lahir secara turun-temurun di suatu daerah tertentu, dan permainan ini tidak menggunakan teknologi seperti alat atau mesin dan lain sebagainya. Kemudian permainan ini juga biasanya dibuat dengan mengandung inovasi. Nah, salah satu jenis permainan non-tradisional non-teknologi ini ialah permainan bebean atau bongkar pasang. Nah, permainan ini terkenal di Indonesia pada tahun 90-an dan biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan dengan usia 6-10 tahun. Nah, apa saja sih alat dan bahannya? Nah, permainan bebean ini hanya membutuhkan bebean kertas sebagai bahannya. Nah, bagaimana sih cara memainkannya? Yang pertama yaitu pemain harus memisahkan bebean dari kertasnya. Langkah yang kedua yaitu kaitkan baju pada toko BP-nya. Dan langkah yang ketiga ialah memainkan peran. Nah, selanjutnya adalah modifikasi yang saya buat dari permainan non-tradisional dan non-teknologi dari permainan bebean menjadi peran bebean. Lalu, apa saja yang dimodifikasi dari permainan bebean ini menjadi permainan peran bebean? Yang pertama yang dimodifikasi adalah nama permainannya menjadi peran bebean. Kemudian, alat dan bahannya ditambah dengan bedak tabur. Kemudian, dari jumlah pemain yang individu menjadi kelompok. Kemudian, dari aturan permainannya. Lalu, apa saja alat dan bahan dari modifikasi permainan peran bebean ini? Yang pertama adalah bebean kertas, yang kedua ada bedak tabur. Nah, bagaimana aturan permainannya? Yang pertama, pemain yang pertama berhasil memisahkan bebean dari kertas, maka dia yang menjadi ratu. Kemudian, yang kedua, pemain yang terakhir selesai memisahkan bebean dari kertas, maka dia menjadi pembantu. Kemudian yang ketiga adalah pemain yang terakhir selesai memisahkan bebean dari kertas, maka akan dicoret mukanya memakai bedak tabur. Lalu bagaimana cara memainkannya? Yang pertama, pemain langsung menghitung 3 mundur untuk cepat-cepatan memisahkan bebean dari kertasnya. Kemudian yang kedua, pemain yang pertama berhasil memisahkan bebean dari kertas, maka dia yang menjadi ratu. Sementara itu, yang kalah akan dicoret mukanya menggunakan bedak tabur. Yang ketiga, kaitkan baju pada toko bebean. Yang keempat, memainkan peran. Nah, apa sih tujuan, makna, dan manfaat dari permainan bebean dan peran bebean ini? Meskipun permainan bebean sudah dimodifikasi menjadi permainan peran bebean, tetapi tidak mengubah dari tujuan, makna, dan manfaat dari permainan awalnya. Nah, apa sih tujuan dari permainan ini? Tujuan dari permainan ini yang pertama yaitu untuk memerankan suatu tokoh dalam permainan bebean.
Yang kedua, yaitu untuk memenangkan tokoh ratu dalam permainan peran bepean. Kemudian, apa dari makna permainan ini? Yaitu untuk belajar memilah mana nilai-nilai kebaikan dan mana nilai-nilai keburukan dalam kehidupan. Kemudian, manfaatnya yaitu untuk melatih perkembangan motorik anak, sosial emosional anak, perkembangan bahasa anak, dan melatih kebersamaan anak. Nah, kemudian di mana sih tempat yang cocok untuk melakukan permainan bepean dan peran bepean ini? Permainan ini cocok dilakukan di halaman rumah, teras depan rumah, atau biasa disebut dengan outdoor. Kemudian juga bisa dilakukan di indoor seperti di dalam rumah.